Ya karena ini saya beda sama mungkin guru-guru yang lain ya. Karena saya ini berangkatnya dari alumni salaf yang kebetulan itu dapat kepercayaan dari guru. Disiarkan langsung dari studio animasi SMK Subhanul Waton Sedang. Inilah podcast BK Tul. BK Mantul. Pak, wis mau Pak? Alhamdulillah. Lah. Sekolah ndi mau? Ki mau baru manggil bocah ada sing telat ya. Oh, lah. Sopo wae Pak mau sing telat, Pak? Wah, akeh angel ditung. Cah Rekap nganti wangelan saking akeh. Cah kelas 1 F loro ora Pak? F loro. Roto. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 komplit. F loro. Kayaknya sing akeh malah F2. F2 bukannya anak Pak Muklis ya? Anakku. Sesuk tak panggil. Tenan iki. Tenan sesuk iki. Kae sapa kae? F2 iki. Sugeng. Selamat iki sok tak panggil Pak kae. Kae kok ini. Ki bola-bali. Sing ngajari telat kae kok Sugeng terus selamat kae kok. Wah kayak Mbuh kae. Kandhane ayo drane. Si aku mulai tak njuk wedange Pak. cocok Mas tambahan. sesan sampean gawe apa? Kopi. Kopi. Oke. Kopi. Pak. Kopine minggir siji. Sampeyan tak gaweke teh. Kopine aku. Iki ora Garis siji switch ya, Pak? atensi iki. Atensine kopi malah. Sesuk tak gaweke kopi. Tak gawe kopi. Sampeyan biasane lak wis Songgo melek iki kudune kopi. sampeyan biasane lak wis sok ngopi to, ngopi paste. Tak dulu, Pak. Tapi bara? Heeh. Tengok, Pak. Gawe ben komi iki mos. Pandangan. Bapak Miftahus Surur. Pak jenengan ini njuk ning kene posisine di nek sekolahan staf kesiswaan ya, Pak? Iya, betul sebagai staf kesiswaan. Padha aku. Oke, sama-sama. Nek secara kultural sampean tugasnya ngopo wae Pak ning kene kesiswaan? Karena ini saya beda sama mungkin guru-guru yang lain ya. Karena saya ini berangkatnya dari alumni salaf yang Oke, kebetulan itu dapat kepercayaan dari guru dan ini termasuk barokahnya kiai. Saya sampai bisa terjun di sekolah ini karena barokahnya kiai. Saya tidak menyangka bisa sampai di sini. Enggak semua orang memiliki kesempatan untuk seperti jenengan nih Pak. Iya. Karena jenengan kan jalurnya masuk sini kan melanjut daftar itu kan enggak tahu Pak. Enggak. Cuma dulu itu memang ada beberapa pengurus pondok itu dipanggil, dipilih untuk yang bisa dan sanggup masuk ke sekolahan. Tujuannya yang utama ya pertama untuk membantu kondisional sekolahan, dalam hal ini siswa-siswi ketika di pondok sudah diberi arahan terutama babakan akhlakul karimah. Di pondok sudah diteken, diajari seperti itu, jangan sampai ketika masuk sekolah itu akhlak itu lepas. Dan itu harapan dari beliau, makanya ada salah satu ataupun lebih yang bisa dan masuk dalam struktur sekolah SMK. Oh berarti jenengan kan dulu saking Pak Kiai lek ndhawuhi ming beberapa lho Pak. Iya, Beberapa sing alumni salaf sing berarti niku kategorine sing pripun Pak? Mboten ngertos nggih. Iya Kiai sing ngertos nggih. Iya, beliau sendiri yang intinya yang sanggup dan mampu dalam kesehariannya full di sini. Karena kan kadang ada beberapa pengurus itu yang mampu tapi waktunya juga nggak bisa sepenuhnya tiap hari di sini.
nggak kalah penting lagi, di samping untuk memantau akhlak dari beberapa santri, harapan dari beliau itu bisa memberi contoh pertama ke santri-santri yang dari pondok sampai ke sekolah, sampai pulang lagi ke pondok, ke asrama itu dikawal. Juga harapan dari beliau bisa mewarnai di sekolahan, terutama bapak ibu guru, dari cara bertutur kata, berpenampilan, beradab terutama. Kan kita ketahui itu kita mau membenahi atau mengatur seseorang itu kan dimulai dari diri kita sendiri, atau pepatah mengatakan ibda binafsi. Waduh, harus dimulai dengan diri kita sendiri. Tidak mungkin kita mengatur seseorang, tidak mungkin kita membenahi seseorang kalau kita belum siap, belum bisa dijadikan contoh lah. Bahkan ada yang mengatakan kayak gini, kalau nggak salah, lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Jadi ucapan itu lebih mengena, contoh perilaku itu lebih mengena daripada ucapan. Benar. Anak-anak itu pertama akan melihat kita. Benar. Bagaimana kita berucap, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berpenampilan. Contoh ya Pak ya, kita kan satu tim di kesiswaan juga. Anak-anak itu dituntut untuk tepat waktu dalam berangkat, masuk kelas, terus nanti pulang juga tepat waktu, walaupun ada jam kosong, ada penugasan, nggak boleh semaunya sendiri. Ini jam kosong, nggak ada penugasannya sudah diselesaikan terus pulang kasih, itu nggak bisa kalau belum memang waktunya. Dan itu bisa harus dimulai dari kita datang jam berapa, pulang jam berapa. Itu santri atau anak-anak juga akan melihat kita. Kalau kita datangnya terlambat, mungkin nanti anak-anak juga bisa dalam bahasa Jawa niteni yang seperti itu. Oke, berarti tugasnya jenengan di sini tetap niku nggih kaya meluruskan ngene wae. Dadi ben ora metu saka jalur-jalure ngono. Jalur yang sudah ditekankan di pondok itu sudah diajarkan lewat pelajaran agama, terus akhlak, pemberian contoh akhlakul karimah. Jangan sampai ketika sudah keluar asrama itu lepas terus nanti nggak dibagi lagi. Namanya adab itu ya dimanapun berada. Makanya dulu pas jenengan masih ingat nggak dulu waktu kesiswaan rapat gitu kan? Iya. Waktu itu sempat bingung tau Pak Agung selaku wakak kesiswaannya sempat bingung mikir itu kan kulturalis. Secara kultural tugasnya jenengan banyak sekali. Tadi sudah disebutkan. Tapi secara struktural kan ning kesiswaan ini apa kayak nek saya kan BK. Iya, job desk-nya itu apa gitu ya. Strukturnya apa? Nah, Hikmah BK. Pak Agung, Bu Vita itu kan pembina IPNU dan IPB. Nah, Pak Miftah dan Pak Ono apa itu? Waktu itu ngene wae karena kan dari pesantren. Dari pesantren dan tugasnya menjaga biar nggak keluar dari koridor ke pesantrenan. Iya. Saya ingat ke pesantrenan. Iya, ketika pembagian job desk itu ya, Pak. Iya. Itu akhirnya jadi sekarang nek Pak Miftah secara job desk ning sehari-hari ya itu tadi, tapi nek struktur di kesiswaan ya ke pesantrenan. Jadi iya. Makanya saya itu ya istilahnya kalau bahasa Jawa paling juweh ya ketika menangani bocah terlambat atau keluar kelas itu paling juweh istilahnya itu.
Nek guru aman Pak, nek guru. Ya, insya Allah aman lah. Kecuali saya. Merasa ya Pak. Ada Pak. Makanya ini tetap Bekatul ini tetap tolong Pak. Tolong tetap dipantau sama Pak Miftah. Nek kira-kira keluar dari jalurnya di lurus gimana ya kita sama-sama ya Pak. Saya enggak sepenuhnya juga lurus terus enggak, tapi juga ya saling mengingatkan lah, saling mengingatkan. Kadangkala saya juga kurang tepat waktu atau gimana itu ya saling mengingatkan. Pokoknya kita bersama-sama lah. Kita di sini kan tidak bukan itu harus disertai dengan niat ikhlas terutama dan juga dengan niat berjuang. Ini yang sering ditekankan oleh Al-Mukarram, harus tajdidun niat, harus ditata niatnya untuk berjuang. Semuanya itu nantinya Allah yang akan mencukupi. Dijaminlah ketika orang yang berjuang dalam agama itu, kata beliau, yang yusyurukumullah, Allah akan menolong. Iya. Sebagai manusia ya kita ini nandur. Iya. Termasuk ini kan di kesiswaan itu juga jenengan ya. Termasuk dari rumah sampai sini itu kan sudah termasuk kategori perjuangan. Apalagi jenengan di Jobdesk BK itu paling tidak kan yang sering menangani anak bermasalah. Terus nanti kok seumpama anak dengan penanganan Pak Mukhlis di BK-nya itu anak menjadi tambah kerasan, yang tadinya mau keluar karena ada permasalahan, nggak tahu permasalahannya apa, karena ada BK jadi kerasan lagi di pondok, terus melanjutkan ngaji, sekolah, itu termasuk nilai tersendiri ya, nilai tersendiri. Nek itu nek sing sekolahan nek di pondok pun jenengan nggih sibukna Pak, jenengan iki sibukna. Iya. Nek pondok sebagai napa Pak? Saya di pondok juga alhamdulillah dipercayai sebagai sarana prasarana pondok. Sarpras ya. Sarpras, oke. Kalau di sekolah kan ada Pak Zam. Pak Zam Roni sing tamu pertama kan. Iya, yang sudah itu menaikkan menaikkan viewers Bekatul menjadi viral karena banyak yang menonton. Itu paling banyak rekor pasti dipegang Pak Zamroni. Mudah-mudahan saya ini nanti mengguli Pak Zamroni lah. Wah, gitu tetep jenengan promo kudu kenceng Pak. Mau mosok ya perkape sarprasi pondok kalah karo sarprasi sekolah. Mungkin nanti banyak yang menonton. Amin jenengan masane kae Bapak. Iya. Mudah-mudahan aja. Amin. Nanti bisa mempromosikan lebih jauh Bekatul. Iya, amin. Minimal alumni salah, Pak. Iya ya. Banyak itu. Banyak sekali. Jenengan angkatannya jenengan dulu berapa, Pak? Alumni salah, Pak? Kalau tidak keliru itu sekitar 300 ya. 300. Iya. Alumni satu angkatan. Ada nama-namanya Pak, angkatan itu? Ada, tapi kalau di Salap itu beda di sini. Kalau di sini kan angkatannya itu dari awal masuk sampai lulus itu satu angkatan. Kalau di sana itu angkatannya tiap kelas itu nanti berganti. Kalau di sana itu kan enggak kelas 1, enggak kelas 2. Yang dibuat acuan itu ngajinya. Ya, nama ngajinya. Dari Ibtida, Jurumiyah, terus Sorob, Alfiyah, Wahab, Fathul Wahab, Al-Mahali, Bukhari, terus itu nama Pak itu kitabnya Pak no. Iya, packingnya itu nama kitabnya, nama yang dikaji. Bukan kelasnya, bukan kayak di sekolah. Kalau di sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 9, kelas 10, kelas 11 dan seterusnya, itu enggak. Kalau di sana itu lebih dominannya ke nama yang dikaji, nama pelajarannya. Berarti nek cah TPA kayak Iqra 1, Iqra 2 ya, mirip-mirip seperti itulah. Cuma yang akhir-akhir ini ada yang lebih booming.
Apa nopo iku? Lebih apa ya, diingat oleh alumni itu sendiri. Itu yang dipakai malah nama kesebelasannya. Sepak bola? Iya, di pondok itu kan sebagai apa ya, wujud apa syukurnya ketika akhirus sanah aflah atas syukur lil ikhtitam itu ada apa hiburan semacam kesebelasan turnamen lah. Turnamen iya Liga Santri. Dulunya Liga Santri terus menjadi Liga Afris. Itu yang dominan sekarang sampai ke alumni itu malah itu nama klubnya. Nama padahal klubnya. Satu klub itu kurang nggak harus seangkatan ya? Ya tiap angkatan. Itu klubnya ini tiap angkatan punya iya, klub. tiap angkatan punya klub. Dari Dari klub ya tiap dari angkatan sekitar ada yang 300, ada yang 400, ada yang 500. Itu punya klub, nanti satu klub. Berarti nama sing diangkat sing dianggap sebagai nama angkatan ini malah nama klub itu. Iya, akhir-akhir ini pakai malah nama itu. Malah jadi kaya ngono, Pak. Kaya SSB sing ngaji. Iya. Ya bisa dibalik apa klub ngaji yang SSB. Ya, itu uniknya di pesantren itu, tapi sudah menjadi kesenangan tersendiri itu. Sampai seperti di Gelora Bung Karno lah, supporternya itu juga banyak. Terus pakai kostum sendiri itu tanda pengenal dari angkatan. Terus pakai itu tanda-tanda yang bikin penyemangat. Identitasnya ke bendera lah. Itu. Berarti wah, ini terkesan banget juga. Iya. Kayak enggak orang bakal dilalek ya. Iya. Sampai punya anak berapa bahkan besok-besok sampai masih sering reuni. Ya, alhamdulillah ini tiap angkatan itu ada reuni. Ada yang satu angkatan itu dalam 1 tahun 3 kali, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Ini sangat solid sekali, bahkan yang dari alumni Sumatera, Jakarta, luar Jawa, dari bahkan Pulau Bali, itu saking solidnya ketika ada reuni itu disempatkan untuk apa bertemu teman satu lengser lah. Satu lengser kalau di pondok itu kan makannya di lengser kan. Enaknya sini ngoten nggih. Di sini juga sama. Yang itu di situ. Kalau makan nggak bareng itu nggak berkesan lah. Ning itu peraturan apa mung karena kesadaran sendiri, Pak? Kaya nek lengseran itu, Pak. Enggak ada peraturan yang mengharuskan. Cuma berarti enggak lengseran ini apa? Cuman engko kaya sanksi sosial, Pak, didoi gitu. Ya, enggak lah. Pokoknya itu ya keunikan tersendiri. Ketika makan itu enggak bareng, ya rasanya itu mungkin beda lah. Mungkin lauk yang paling terenak itu mungkin ya karena barengnya itu satu lengser. Bareng dan pakai tangan. Iya. Yang paling enak mungkin karena keringet kancane. Mungkin sambil desek-desekan saking cuma satu lengser dibuat banyak orang, terus saking desek-desekannya banyak yang tukang masak pondok iki mungkin kayak gareme dikurangi wae. Iya. Wis absen kan ono keringet. Iya, campur keringetnya banyak temen itu. Ya, di pondok yang kayak gitu, Pak. Berarti didikan pondok menurut jenengan nek didikan pondok iki keras apa biasa aja? Ya kondisional, Pak. Kondisional. Kadang juga keras, kadang juga harus lembut, kasih sayang. Bahkan harus dirangkul. Itu kita ya kayak Pak Mukhlis lah di BK. Itu kan harus memahami anak juga. Karakternya anak itu bagaimana. Oh, anaknya ini sifatnya keras. Berarti kalau ditambah dikerasi maka malah nantinya toklek. Iya. Begitu sebaliknya. Oke, jadi itu mempengaruhi ting jenengan ting mriki jenengan rajin. Tak delok jenengan iki termasuk guru Subhanallah secang ini terutama SMK sing paling rajin jawab jenengan iki. Iya. Kayak bokonge ra tau semeleh lho nah nek makanya kok melintar wae. Berarti Pak Mukhlis sering memperhatikan bokong saya ya? Iki Pak bokong iki. Nek iso ngomong paling bokonge sambat kali kula.
pakai sarung loh. Jangan-jangan nanti lihat bokong saya kalau bayangannya kayak Pak Miftah bagaimana kalau nggak pakai sarung? Yo, iya. Terus ya itu Pak Miftah ngerti-ngerti wis ning pojokan ngono, anu bocah. Ngerti-ngerti wis ning rusun. Ya, sibuk itulah. Ya, bukannya sibuk tapi tertuntut dengan apa ya? Kewajiban, iya, betul, kewajiban. Ya itu tadi, kewajiban saya masuk di sekolah itu pertama kan mengawal anak yang dari pesantren, jangan sampai nanti yang sudah ditekankan di pesantren terus di sekolah nanti lepas pengawasan. Ya di sekolah banyak sih, banyak bapak ibu guru pembimbing, tapi kadang juga kan tidak sepenuhnya mengajar di kelas itu, kadang pas istirahat atau gimana, dan nggak sepenuhnya sesuai sama adab-adab kepesantrenan. Iya karena kan itu yang memang harus dimaklumi karena bapak ibu guru kan yo nggak banyak sih nggak dari pesantren gitu. Iya. Mungkin kayak anak-anak ini terus guru ra ngelokke bukan karena ra ngelokke cuman karena mungkin nggak ngerti gitu Pak. Iya. Kurang ngerti nek iku ngono ki ra sesuai lho. Iya. Sesuai ngene mungkin karena ra ngerti. Iya. Ya seperti itulah. Contoh kecil kayak gini, Pak. Kalau di luar itu gelang itu sepele ya, Pak ya? Iya, gelang. Anak aksesoris ya. Aksesoris termasuk pelengkap untuk anak muda zaman sekarang. Ben tambah bagus. Ya. Mungkin ada yang peranggapan seperti itu. Tapi kalau di pondok kan memang nggak boleh, memang nggak boleh, aturannya nggak boleh. Nggak boleh. Makanya sekalian nih karena mungkin ini sing nonton kan calon wali santri, calon santri mriki to Pak. Nonton nanti ben ngerti sih sekalian nonton ya. Iya. Jadi mriki berarti gelang nggak boleh nggih. Iya. Kalau memang itu spesifik dinamakan gelang itu memang dalam hukum nggak boleh. Apalagi yang gelang itu mengandung emas itu nggak boleh. Kalau mengandung emas nggak cuma gelang aja. Jam tangan atau cincin itu berlaku untuk yang laki-laki ya, beda untuk yang perempuan. Itu beda hukum lagi. Itu. Oh gitu. Nggih. Terus saya lihat nih jenengan itu kan di sini esuk terus tekan kene. Make kondur sore. Iya. Waktu ini jenengan ini sehari-hari kan mungkin lebih banyak di sini ya, Pak. Waktu sing mboten sare ini loh, Pak. Waktu sadar yang ditanyakan waktu enggak tidurnya ya, waktu meleknya ya. Waktu sadar. Berarti kadang-kadang juga enggak sadar ya. Kalau lagi nggak sadar nggak dianggap ya Pak ya. Waktu sadar kan banyak di sini loh Pak. Iya. Nah sampai di rumah ini berapa jam? Ya nggak memang protes, Pak. Istri anak. Ya memang saya berangkat jam 6:30 karena di sini tertuntut untuk menemani anak. Apel. Kan memang dari dulu sebelum sebelum masuk ya. Okay. Sebelum masuk itu diwanti-wanti oleh beliau. Terutama untuk memberi contoh yang baik dan harus diusahakan tekone ke ojo nganti kedisian bocah gitu. Itu yang ditekankan oleh beliau. Jadi terkecuali memberi contoh terus kita kalau terlambat gimana kalau mau mengawasi bocah anak nanti harus ngawasi. Iya, anaknya sudah pada masuk kelas dan sudah sama bapak ibu guru dan itu kita tidak bisa menilai sama bapak ibu guru bagaimana. Dan itu kan terlihat sekali ketika di jam datang sekolah, Pak. Jam datang sekolah keluar dari asrama itu bagaimana cara berpakaian itu lengkap atau tidak. Terus aksesoris sekolah itu ada yang kurang atau tidak, itu kan sesuai aturan enggak. Itu kita kalau nanti kalah gasik sama anak-anak kita nggak bisa memantau lah. Jadi sini kudur yang masih isak iya. Pak. Berangkat jam 6:30 sampai ya pokoknya batasannya itu sampai anak-anak pulang sekolah.
pulang sekolah kan sekolah jam putra itu masuk jam 7 pulang jam setengah 12. Terus nanti sambung lagi yang putri masuk jam setengah 1 sampai jam 5. Kadang kita sampai jam 5 belum bisa pulang karena kita juga mengondisikan sekolah lah. Kondisi sekolah itu benar-benar bersih dari, karena ini kan jam putri lah. Jam putri itu harus semua masuk area pondok, area pesantren, karena ketika sudah jam pulang putri itu putra pas selesai ngaji tabarukan. Nah itu yang riskan sekali, jangan sampai ini nanti ketemu. Kalau ketemu kan nanti bahaya, ini bisa untuk dijadikan kesempatan dalam kesempitan. Iya, bisa mojok bareng lah bahaya. Berarti jenengan dari sini OTW pulang jam berapa? 6? Enggak jam 6 juga. Setengah 6 lah. Jam 5:15, setengah 6. Sampai rumah habis mendekati maghrib, kadang juga maghrib. Nah itu ya memang harus tertuntut oleh perjuangan tadi. Saya teringat pernah istri anak. Bentar, ini jadi penyemangat saya ya, karena ini harus di rumah juga sambung sama anak-anak. Nanti kalau malam Ahad sama orang-orang tua, itu saya masih teringat dan ini menjadi motivasi saya. Itu dari beliau Allahyarham Kyai Haji Abdurrahman Khudhari. Itu beliau pernah mengatakan, urip nang donya sepisan kok ora kanggo berjuang kanggo merjuangi agama Islam. Kuwi uripe muspro. Tahu muspro ya, Pak ya? Muspro itu enggak ada. Iya, sia-sia enggak ada gunanya. Itu yang sampai sekarang masih saya pegang itu. Makanya walaupun saya di sini berangkat dari rumah ya, berangkat dari rumah setengah 7 sampai rumah jam 6 maghrib kadang. Terus belum sampai maghriban sudah banyak anak-anak kecil mau ngaji. Itu ya tetap saya jalani ikhlas. Insya Allah ikhlas lah. Anak kecil ngaji di rumah saya. Di rumah yo anak-anak kecil ngaji. Iya, ada. Di rumah juga. Iya, kadang sudah masuk maghrib belum sempat maghriban sudah ditunggu anak-anak itu ya. Tapi perasaannya senang sekali. Malah kesel banget gitu ya. Iya. Terus ini kalau sama orang tua itu orang-orang tua itu cuma 1 minggu sekali lah. Saya konsep itu ketika saya keluar dari pondok pulang itu saya mendirikan jamaah mujadah untuk orang-orang tua. Iya. Awal mulanya untuk wali santri yang ngaji di tempat saya. Tapi lamban tahun itu banyak, ya nggak banyak. Ada beberapa yang tertarik ikut mujadah. Terus di situ saya kembangkan lagi, saya isi sehabis mujadah saya kembangkan diisi pengajian seputar ubudiyah lah, ibadah itu. Jenengan wis pernah toh cerita-cerita ada Pak ngobrol-ngobrol. Iya. Tapi insya Allah ini saya tenan Pak Rambikso Pak ngombe obat. Jamune Pak. Kayaknya ya perasaan saya enggak pernah minum jamu. Cuma ya jamu saya istri saya. Itu penyemangat saya. Pak, kalau pikirannya saru loh Pak. Enggak, maksudnya dalam tanda kutip ini motivasi semangat penyemangat saya itu. Jamu ibu jangan diartikan harfiah loh. Jamu iya. Sing semangat orang si cuma pikirannya sampai situ. Kasihan Pak Irsyad yang masih jomblo itu. Putih Pak. Iya. Alhamdulillah. Kata Pak. Iya. Banyak yang mendaftar ya. Kata sing nolak. Oh, kata sing nolak. Bukannya banyak yang menolak, banyak menolak tapi kata sing nolak. Banyak yang menolak. Pak Irsyadnya yang ditolak. Oh, bukan Pak Irsyad yang menolak. Pak ditolak Pak. Kamu terlalu baik buat aku. Gitu. Kamu terlalu ganteng buat aku. Artinya terlalu sempurna itu. Terlalu sempurna Pak Irsyad.
Berarti jenengan itu isinya nawan Pak? Apanya? Mujahadah. Yang orang tua itu. Orang tua. Iya, mujahadah sampai habis mujahadah itu ada ngaji seputar fikih lah. Ibadah itu biar secara apa? Syariat lah. Dan sesuai syariat. Karena ini saya kan ketika itu mengamati kondisi masyarakat itu pikiran saya berkembang, mau ini aku harus bersikap seperti ini. Tapi ini enggak apa ya, instan Pak, istilahnya enggak instan. Saya apa pulang dari pondok langsung bilang sama masyarakat saya ini mau ini enggak. Karena ini saya pikir itu ya masih menghargai yang lebih tua juga toh. Saya juga pernah peseni sama kiai saya ketika pulang itu nek wis ono sing mlaku aja pisan-pisan sampeyan pengin adeg dhewe. Berarti jenengan masuk ning mriku bantu-bantu. Iya, pertama kali saya bantu. Lama-lama jenengan sing pokokan. Iya. Saya bahkan yang seperti saya katakan tadi, saya pulang pondok itu mengadakan mujahadah itu yang saya dorong, yang mengaji bukan saya sendiri, tapi saya mendorong orang ini, mbok ya ini dibuat komunitas mujahadah. Kamu yang mimpin. Berarti itu mengunjuk mujahadah ndok napa wonten fikih? Awalnya cuma mujahadah. Terus saat ini ngaji fikih, tambah ngaji fikih. Dan ini minta doanya, ini saya untuk besok Ramadan insya Allah tiap pada subuh saya kembangkan lagi, saya isi untuk mengkaji seputar fikih itu. Fikih ini apa Pak, isinya apa aja? Ya masalah ubudiyah kita lah, jadi sholat, cara berpuasa, cara syarat-syaratnya sholat. Bener Pak, bener. Iya. Nek kita lihat terutama di desa-desa ya Pak. Iya. Ya maksudnya saya pun ya wong desa dan saya juga nggak tahu ini aslinya mungkin sholatku saya salah dan lain sebagainya. Iya. Masih banyak yang salah-salah Pak. Nah sebentar lagi nih Ramadan, jadi nek menurut pandangannya jenengan Pak, ting masyarakat ini kathah sing sebenarnya wong iki wis gelem wis entuk hidayah kasarane Pak. Ya, dalam hal melaksanakan ibadah. Wis gelem nglakoni, wis sregep, ning mungkin isih ana sing salah-salah. Iya. Ini yang ditanyakan di kawasan saya atau di masyarakat umum? Nek kula delok ting desane kula. Iya. Nek ting jenengan nggih ngoten napa pun res kan. Nek kalau di desa saya, dusun saya terutama itu alhamdulillah ya, yang melaksanakan ibadah itu sudah banyak. Bahkan yang meninggalkan itu bisa dikatakan sudah nggak ada. Mungkin ada tapi nggak konangan juga nggak tahu. Tapi dilihat dari kasat mata. Kalau kadang kan yang ada yang nekat nggak puasa terus makan di pinggir jalan, itu di pinggir jalan, itu nggak ada ya? Udah nggak ada. Bahkan ini ya, dilihat dari semangat ibadahnya itu lebih berkualitas, lebih banyak dibanding ketika belum bulan puasa itu di daerah saya. Artinya sudah kesadaran masyarakat itu sudah apa namanya? Saya iya sudah bagus dalam ibadah, terutama ibadah puasa. Tapi yang berkali-kali ini juga menjadi catatan dan koreksi saya. Ini cara berpuasanya itu sudah sesuai atau belum? Itu juga kita atau saya itu juga kadang mengoreksi juga. Makanya ketika kemarin di hataman mujahadah itu biasanya kan ngaji seputar fasolatan. Itu saya tutup dengan seputar Ramadan. Ya, cara niat bagaimana yang sesuai. Ini banyak kan yang dulu itu di desa saya, di dusun saya itu kalau di desa Pak Mukhlis nggak tahu bagaimana.
cara niat puasa itu ketika setelah selesai sholat tarawih. Kalau di Pak Mukhlis enggak kayak gitu enggak? Sama. Ya, ini bagus karena syarat sahnya puasa itu memang harus niat. Dan niat itu juga disyaratkan. Syaratnya niat itu sebelum terbitnya fajar. Masuk subuh itu. Terbit fajar sodik. Itu memang disyaratkan harus tanbit, istilahnya malam hari. Enggak boleh sama seperti puasa sunat. Kalau puasa sunat kalau memang belum makan siang bolong sebelum masuk zuhur kan bisa kita niati puasa sunat. Itu perbedaannya. Tapi kalau puasa fardu ataupun puasa nadar yang puasa wajib itu kan harus malam hari. Harus niati berarti dari malam. Ya itu yang saya luruskan. Banyaknya niat itu di masyarakat ketika selesai sholat tarawih, tapi cuma sebatas dilafalkan. Itu saya kembalikan. Namanya niat itu ya an-niyatu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'li. Dari hati. Iya. Dari hati dan diucapkan. An-niyatu qasdu syai'i, menyengaja sesuatu dibarengi dengan melaksanakan perkara tersebut, sesuatu tersebut. Contoh, ketika niat puasa itu ya ini beda dalam tanda kutip. Ini masalah apanya tadi tempatnya ya. Wa talafudzu sunnatun di panggonane niat niku teng ati, di hati. Jadi sangatlah keliru ketika melafalkan tapi tidak disertai dengan hatinya. Kadang kan yang sudah berlaku di masyarakat itu nawaitu sumawatin anadai fardhi syahri ramadhani hati sanati lillahi ta'ala, niat ingsun. Lah itu niat ingsunnya itu ikut dilafalkan. Itu ya sebenarnya enggak seperti itu. Niat ingsunnya itu ya di hati. Ya. Maksud hati. Nawa itu ning atine nih wah sesuk limbeduk ning warung ndi ya. Ya seperti itu. Biasanya Pak Mukhlis ini. Oke, itulah sedikit seputar tentang puasa ya Pak. Nanti untuk lebih mendalam membahas tentang puasa bisa kita lanjut di pas bulan Ramadan Pak. Insyaallah. Nanti kita undang lagi, semoga nanti kita undang lagi ke sini ya Pak ya. Insyaallah. Mudah-mudahan. Tapi saat ini terima kasih pun kersa rawuh ting podcast Bekatul. Ya. Semoga bermanfaat untuk Amin. Jamaah Indonesia internasional. Ya. Saya senang sekali sudah bisa berkesempatan bisa hadir di sini di Bekatul podcast ya. Mudah-mudahan kedepannya tambah berkah. Amin. Tambah bermanfaat. Terus banyak pengikutnya juga banyak yang menonton ya. Subscribe-nya. Amin. Ya, subscribe-nya. Amin. Karena channel yang sangat bermanfaat seperti ini mana biasanya jarang yang nonton. Tergerak di Jawa Indonesia ini masih dalam tanda tanya ini, manfaatnya dari segi apanya? Nontonnya nggak ada yang nonton. yang sedikit. Kudune oke nonton ini. Oke, terima kasih Pak Miftah sekali lagi. Ya. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk follow Instagram animasi SW Secang dan APHP SW Secang dan juga PBS SW Secang. Jangan lupa juga untuk di-subscribe dan pencet tombol loncengnya. Oke. Maka seperti biasanya kita selalu menutup perjumpaan kita itu dengan quotes. Tapi karena kali ini tamu kita spesial dan sangat istimewa seperti Yogyakarta, maka saya akan request kita tantang bintang tamu kita untuk memberikan quotes terindahnya. Monggo Pak Miftah. Quote-nya apa ini, Pak? Monggo Pak. Semangat. Kata-kata hari ini Pak Miftah. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya bingung juga di dadak sama Pak Mukhlis. Yang ahli quote ini Pak Mukhlis sebetulnya. Baik, karena ini desakan, mudah-mudahan nggak salah ya.
Hidup ini penuh perjuangan. Namanya perjuangan, penuh rintangan dan pasti berat. Karena kalau ringan itu namanya dangdutan. Oke, masih. Terima kasih Pak Wita sudah menyempatkan hadir di podcast Berkatu. Semoga menjadi amal jariah untuk amin. dan keluarga. Ini kopinya? Monggo kasih lali rarawani monggo Pak diunjuk Pak. Iya, makasih. Nek ra enak mangke nyalahke wedange. Nyalahke banyune ra enak. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.